Halo, assalamualaikum guys. Hari ini saya sedang menengok tanaman jambu biji saya ini ya. Ini adalah tanaman jambu biji merah yang biasanya dipakai untuk jus, dan kondisinya sangat memprihatinkan guys ya. Banyak sekali buahnya yang rusak atau busuk ya. Karena di musim hujan itu buah-buahan itu rentan sekali untuk busuk ya guys, karena musim hujan itu identik dengan lalat buah yang kalau dia sudah menginjak telurnya ke dalam buah-buahan ini, buahnya jadi rusak atau busuk ya. Ini sebetulnya keteledoran saya juga ini guys, karena kemarin ya itu sama sekali nggak saya lakukan perawatan ya. Jadi ini sudah terlanjur banyak sekali yang rusak kayak gini. Padahal buahnya ini banyak banget ini guys ya, banyak banget buahnya, tapi hampir semuanya sudah busuk ya guys ya. Sebetulnya itu kalau kita mau melakukan perawatan guys, buah-buahnya itu nggak akan seperti ini, nggak akan rusak seperti ini. Soalnya dulu saya pernah saya lakukan perawatan mulai dari dia pembentukan bunga dan berubah menjadi calon buah, itu saya lakukan perawatan. Itu hasilnya bagus, buahnya nggak rusak seperti ini ya. Penampakannya kulitnya juga halus mulus, nggak seperti ini. Kalau ini kan masih muda saja sudah kayak gini ya, bentol-bentol kayak gini. Dan kalau ada yang matang itu kalau dibuka pasti dalamnya ada belatungnya ya, atau ulat kecil-kecil itu, karena sudah disuntik sama lalat buah dan ditinggali telurnya, sehingga setelah menetas jadi belatung di dalam buah jambu-jambu ini ya. Sayang sekali guys, karena kemarin tuh sibuk banget, jadi kita nggak sempet untuk melakukan perawatan. Sebetulnya ada beberapa cara ya untuk menghindari hal seperti ini ya, supaya jambu kita itu bisa mulus sampai matang sampai tua. Itu biasanya yang pertama itu saya lakukan penyemprotan guys, penyemprotan insektisida atau pestisida kepada tanaman jambu ini secara merata. Nah biasanya itu nanti bisa terhindar dari yang namanya lalat buah ya. Tapi kalau pakai penyemprotan insektisida itu kita intervalnya harus rutin ya, misalkan seminggu sekali itu harus kita semprot terus. Kalau saya itu biasanya lebih suka saya bungkus atau saya blongsong pakai plastik ya guys. Nah, masa pembungkusannya itu saat jambu stadium masih pentil atau masih kecil ya, itu kita harus segera membungkusnya. Kalau sudah terlanjur diinjek sama lalat buah dan dihinggapi telurnya itu percuma, walaupun kita bungkus nanti tetap bakalan ada belatungnya yang menetas dari telur-telur lalat buah tersebut ya. Jadi bisa ada dua cara tadi, teman-teman bisa pakai sistem semprot pakai insektisida atau pestisida. Yang cara kedua bisa dilakukan dengan cara kita blongsong atau kita bungkus. Nah ini sebetulnya sudah telat ya kalau kita lakukan perawatan sekarang, karena sudah banyak yang rusak ini. Nah ini kan tapi masih ada yang stadium muda ini, kecil, yang seperti ini mungkin belum diinjek sama lalat buah ya. Ini akan kita blongsong saja ya. Jadi teman-teman bisa lakukan cara ini ya. Kalau teman-teman nggak sibuk, setelah jambu kalian berbunga dan berubah menjadi buah ya, ketika stadium pentil atau buah yang muda itu segera saja kita blongsong, kita bungkus. Itu untuk menghindari lalat buah menyuntikkan telurnya ke dalam jambu ini ya. Kalau kita membungkusnya telat, posisi sudah diinjek sama lalat buah, itu percuma. Walaupun kita bungkus plastik seperti ini, tapi terlanjur telurnya sudah masuk, nanti kalau kita panen di dalam jambunya tetap ada belatungnya juga itu loh. Seperti ini. Kalau yang seperti ini kita bungkus percuma, ini guys, sudah terlanjur seperti ini ya. Pokoknya yang kondisinya masih bagus, masih mulus. Sebetulnya ini sudah telat, kalau sebesar ini sudah telat. Biasanya saya kalau pembungkusan itu masih kecil-kecil segini guys.
segini kalau biasanya saya bungkus. Kalau segini itu belum diinjek lalat buah biasanya. Itu sangat tepat sekali kalau kita lakukan pembungkusan ya. Ya, kita bungkus saja ini yang sekiranya masih bisa diselamatkan ya. Karena saya pernah dulu guys, saya buktikan sendiri ya, saya bungkus buah-buahnya itu sampai panen hasilnya itu bagus guys, nggak banyak yang rusak gitu loh. Tapi ini kemarin karena ya namanya orang kan banyak kesibukan guys, kadang saya nggak sempat untuk melakukan pembungkusan, akhirnya ya banyak yang busuk seperti ini. Nah ini saya kasih penampakan pelakunya ya. Nah ini loh lalat buahnya, ada ulet juga ini. Yang ini tuh lalat buahnya ya. Nah itu yang menyebabkan buah-buahnya seperti ini ya, banyak sekali tapi sudah terlanjur rusak-rusak semua ini guys ya. Sayang sekali ini guys. Tapi nggak apa-apa, ini yang masih kiranya bisa diselamatkan akan saya bungkus ini ya. Semoga belum telat ini ya, belum diinjek sama lalat buah ya. Karena dulu sudah pernah ya saya lakukan pemblongsongan atau pembungkusan, itu hasilnya bagus-bagus ya. Ada videonya, kenang-kenangannya masih ada. Nah kita bungkus saja seperti ini. Oke, jadi seperti itu guys ya. Kalau teman-teman pengen jambunya nggak rusak seperti ini ya, nggak rusak, jambunya penampilannya glowing, mulus, halus, dan nggak busuk, itu dengan dua cara. Yang pertama bisa pakai disemprot insektisida atau pestisida, tapi harus rutin intervalnya, misalnya 1 minggu sekali harus rutin. Nah cara kedua bisa dengan cara diblongsong atau dibungkus seperti tadi ya, seperti ini yang saya contohkan. Nah itu biasanya buahnya bisa selamat sampai tua ya, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman, tips untuk menghadapi lalat buah ketika musim penghujan ya, supaya tanaman buah kita itu nggak banyak yang busuk atau nggak rusak ya. Terima kasih, bisa dipraktekkan teman-teman di rumah. Semoga info ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.